Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami di podcast PAUD Asalam Badungan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah wali murid kelompok B Al-Aziz. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Salam Ustazah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Sebelum saya lanjutkan untuk berbincang-bincang, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk berkenalan terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, begitu. Monggo Ibu untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rifatun Naf'ah. Saya wali murid dari Almera Adiba Al-Tafunisa atau Adiba dari kelas TKB Al-Aziz, dan kami tinggal di Dusun Candi, Bandungan. Iya. Dusun Candi Bandungan itu masih kecamatan Bandungan juga ya Bu? Ya. Lumayan dekat. Lumayan dekat. Itu sama-sama kecamatan di Bandungan. Nah, di selain kecamatan Bandungan yang sekolah di Asalam Bandungan itu ada juga dari kecamatan-kecamatan lain Ibu, seperti kecamatan Sumowono, kecamatan Banyu Biru, Ambarawa, kemudian kecamatan Jambu dan kecamatan Bergas. Gitu. Jadi alhamdulillah dari beberapa kecamatan sekolahnya anaknya di sini, begitu, okay? Nah, Ibu, ini kan saya mengamati Mbak Adiba ya. Mbak Adiba itu sudah 3 tahun di Asalam, gitu. Dari dia kelompok bermain. Dari kelompok bermain sudah di Asalam, kemudian sekarang di TKB kan berarti sudah 3 tahun di Asalam, begitu. Kemudian saya mau tanya, dulu waktu awal-awal itu, waktu mencari sekolah, nah untuk Mbak Adiba itu bagaimana Ibu? Kami tanya-tanya sih sebenarnya sama tetangga, Ustazah. Karena banyak tetangga yang menyekolahkan anaknya di sini di Asalam. Jadi kita tanya-tanya tuh programnya bagaimana, terus pembelajarannya bagaimana. Nah, dari umur Adiba udah 2 tahun lah itu kita sudah tanya-tanya seperti itu, kita survei. Terus kita amati kalau lewat di sini tuh kita kayak gini ya, tahu kayak gini ya, lingkungannya seperti ini gitu. Jadi ya itu sih survei-survei, tanya-tanya gitu sama tetangga-tetangga, sama yang orang-orang yang udah nyekolahin anaknya di sini. Gitu ya. Akhirnya memantapkan diri ya Bu ya, untuk sekolah di Asalam itu. Nah, kemudian alasan utama panjenengan untuk memilih sekolah di Asalam ini apa Bu? Karena kami sudah survei agak lama, lumayan. Itu alasan utama kami yaitu manajemen Asalam yang sudah bagus, terus program-programnya juga alhamdulillah bagus. Jadi kami menyorotinya adalah 2 hal itu, programnya bagus, manajemen, kurikulum, gitu, yang menjadi fokus kami pada saat itu. Iya, biasanya seperti itu ya, orang tua mencari lihat dulu dari programnya seperti apa, kegiatan-kegiatannya, metodenya apa, seperti itu. Iya. Kemudian setelah ini kan Mbak Adiba sudah 3 tahun di sini di sekolah di Asalam ya, apakah itu sudah memenuhi harapan jenengan sebagai orang tua? Gitu. Harapan kami sebenarnya mungkin harapan kami juga sama orang tua yang lain. Kami itu mengharapkan anak kami bisa balance antara agama dan juga ilmu umum, gitu kan. Jadi bagaimana keagamaannya juga kita fokuskan, terus ilmu umumnya juga akan mengikuti kan begitu. Jadi alhamdulillah di Asalam ini satu persatu sudah tercapai untuk harapan kami itu, terutama di bidang keagamaan. Itu Masya Allah kami tekankan di situ. Terus untuk ilmu-ilmu yang lain pasti mengikuti juga. Alhamdulillah sudah tercapai lah. Gitu, alhamdulillah ya, sudah sedikit harapannya sudah sama dengan harapan orang tua gitu. Nah, kemudian apa Bu yang Anda syukuri ketika melihat Mbak Adiba nih, perkembangan Mbak Adiba selama sekolah di Asalam itu, apa yang bisa Anda syukuri begitu? Kira. Sebenarnya banyak Ustazah. Kalau boleh disebutin semua. Tapi nanti durasinya panjang. Jadi mungkin ada 2 hal yang saya fokuskan atau yang sangat kami syukuri sebagai orang tua. Yang pertama yaitu tentang keagamaan, tentang hafalannya, terutama hafalan. Itu Masya Allah sekali. Jadi di umur Adiba
tahun kurang ya, ini 6 tahun kurang itu sudah sampai Al-Mutafifin. Ya, Nah, betul. jadi itu Masya Allah luar biasa sekali, itu yang hal yang sangat kami syukuri sebagai orang tua. Di umur kami dulu, mungkin saya pribadi di umur segitu saya mungkin belum bisa menghafalkan sampai segitu gitu, tapi dia mampu, dan itu yang Masya Allah luar biasa sekali. Betul. Terus yang kedua, poin yang kedua yang kami sangat syukuri itu Adiba alhamdulillah itu disiplin tentang uang dan jajan Ustazah. Karena ada program di Asalam itu tidak boleh bawa uang, terus makannya juga udah ada di sini. Jadi Adiba itu ya udah tahu gitu. Oh, harus jajannya itu yang apa. Jadi gitu. Terus uangnya itu sehari paling cuma minta 2.000 buat TPA udah, atau mentok 5.000 lah, Niko. Jadi itu dia udah tahu, oh butuhnya itu saya jajannya itu segini, terus minta uangnya tuh ya udah segitu gitu. Jadi dia bisa disiplin tentang hal itu, uang dan itu jajannya tuh udah bisa. Nah, situ ya. Ya memang Bu, kalau di Asalam itu dari sejak berdirinya memang tidak ada jajan. Jadi kami juga sangat memperhatikan tentang kesehatan anak-anak, kemudian memberikan pembiasaan agar tidak terbiasa jajan di sekolah maupun di rumah. Kemudian apakah Ibu merekomendasikan kepada para orang tua yang sekarang sedang mencari sekolah untuk putra-putrinya? Nah, kebetulan ini kan masa-masa pendaftaran begitu ya, Bu? Sangat merekomendasikan. Karena ya itu, harus balance lah antara keagamaan, agamanya juga dapat, terus ilmunya juga, ilmu umum itu juga dapat. Karena pada saat ini kan juga kalau kita tidak mempondasi anak dengan agama itu kan juga kan kedepannya itu loh Masya Allah pondasinya kuat dulu pergaulannya betul, karena pondasi anak itu justru di awal pertumbuhan, kemudian sampai 6 tahun begitu ya. Kemudian kalau mencari sekolahan ya memang yang jelas seperti itu ya. Kemudian apakah ada pesan kepada para orang tua begitu ya yang sedang memilih sekolah untuk anaknya? Pesannya memilih sekolah itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Jadi saya bilang tadi sama Ustazah, kita itu survei dari Adiba itu umur 2 tahunan lah. Jadi survei, kita lihat betul pendidikannya seperti apa, programnya itu kayak apa, terus manajemennya bagaimana, kurikulumnya yang dipakai apa, bukunya apa, metodenya apa, itu kan harus jelas. Betul. Jadi dari situ kita harus bisa harus orang tua harus pintar-pintar lah, diteliti benar-benar itu bagaimana yang diterapkan di sekolah itu gitu. Jadi itu kan karena anak itu kan di usia 0 sampai 6 ya Ustaz. Itu kan golden age ya. Itu fondasi harus benar-benar matang, harus benar tidak salah pilih. Jadi karena perilaku atau kepribadian kan terbentuk dari situ. Gitu. Jadi harus semuanya dipertimbangkan, harus benar-benar disurvei, harus benar-benar ditanyain, atau enggak ya bisa datang langsung ke sekolahnya itu dilihat gitu sih kalau saya. Berarti surveinya sangat mendalam sekali ya. Kalau saya ya banyak pertimbangan karena memang anak itu apa yang dia dapatkan hari ini itu akan mempengaruhi di masa depan. Betul sekali. Ya, apalagi masih kecil kan harus fondasinya harus kuat dulu lah. Iya betul karena nanti masa depan nanti anak-anak akan mendapatkan tantangan itu sudah kuat dulu fondasinya dari kecil gitu. Jika ada satu kalimat yang menggambarkan tentang sekolah ini, apa yang akan panjenengan sampaikan? Kalimatnya? Jelas dan pasti. Semuanya jelas. Dari visinya menjadi PAUD unggulan berbasis Al-Quran menuju terciptanya generasi muslim yang beriman, soleh, cerdas, kreatif, mandiri, mampu bekerja sama, dan bersosialisasi. Jadi dari visinya itu aja sudah jelas. Terus kurikulum, programnya, metode apa yang diterapkan di Asalam itu jelas. Arahnya mau kemana itu jelas. Jadi semuanya udah terarah sesuai apa yang sudah
direncanakan sama Asalam itu semuanya jelas. Jadi ya orang tua yang nyari yang jelas-jelas aja. Gitu ya. Jangan Jangan yang abu-abu gitu ya Bu ya. Jadi abu-abu ini sudah merekomendasikan bahwa Asalam adalah jelas begitu ya. Jadi ya tidak usah diragukan lagi begitu. Jadi arahnya mau kemana, anaknya mau apa, bagaimana, selanjutnya itu kan jelas arahnya tuh. Arahnya kemana ya? Iya. Memang sudah diarahkan dari sejak kecil anaknya itu. Dengan kita cukup sampai di sini, Ibu. Terima kasih atas testimoni yang sudah diberikan, sangat luar biasa. Semoga memotivasi para orang tua di luar sana. Gitu. Terima kasih juga Ustazah atas Salam sudah mengundang saya. Terima kasih banyak atas waktunya atau kesempatan ini. Iya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Pagi hari memetik delima, tak lupa membawa bekal. Jika ingin anak cerdas dan berakhlak mulia, sekolah Asalam tempatnya yang ideal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.